Abdul Malik Karim Amrullah yang populer dengan nama penanya Hamka. Dilahirkan di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Hamka diberikan sebutan Buya, yang merupakan suatu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi, abuya dalam bahasa Arab yang berarti ayahku. Ayahnya bernama Syekh Abdul Karim bin Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul. Beliau merupakan pelopor gerakan Islah atau Tajdid di Minangkabau. Ayahnya adalah pendiri Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Sedangkan ibunya adalah Siti Sofiah Tanjung. Perceraian kedua orang tuanya menyebabkan Hamka harus berpisah dengan ibunya pada saat usianya baru menginjak 6 tahun. Hamka mulai bersekolah pada usia 7 tahun di sekolah dasar di Padang Panjang, tetapi hanya sampai kelas 2 saja. Ketika usianya menginjak 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Tawalib di Padang Panjang. Mulai tahun 1916 sampai 1923, ia belajar agama di Lembaga Pendidikan Diniyah School di Padang Panjang serta Sumatera Tawalib di Padang Panjang dan di Parabek. Walaupun pernah duduk di kelas 7, akan tetapi ia tidak mempunyai ijazah. Pada usia 16 tahun, ia merantau ke Pulau Jawa untuk menimba ilmu tentang gerakan Islam modern kepada Hos Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadi Kusumo, R.M. Suryo Pranoto, dan Kiai Haji Pahrudin. Ini menjadikan beliau sebagai seorang ahli pidato yang handal. Di Yogyakarta, beliau sempat memperoleh pengalaman yang sangat berarti, yaitu dengan melakukan diskusi bersama teman-temannya yang memiliki wawasan luas. Di antaranya yaitu Muhammad Nasir. Disinilah beliau Hamka mulai berkenalan dengan ide pembaruan Sarekat Islam dan Muhammadiyah yang dipimpin oleh A.R. Sultan Mansur. Selepas merantau di Pulau Jawa, Hamka kemudian kembali ke Padang Panjang untuk membesarkan Muhammadiyah. Hamka sangat aktif dalam gerakan Islam melalui organisasi Muhammadiyah. Beliau mengikuti pendirian Muhammadiyah mulai pada tahun 1925 dalam melawan khurafat, bid'ah, tarekat, dan kebatinan sesat di Padang Panjang. Pada tahun 1927, ia berangkat menunaikan ibadah haji sambil menjadi koresponden pada harian Pelita Andalas di Kota Medan. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Hamka adalah sosok seorang pelajar otodidak yang mendalami berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik baik Islam maupun Barat. Sepulangnya dari kota Mekah, ia kemudian dinikahkan dengan Siti Rahmah binti Endah Sultan
pada tanggal 5 April 1929. Dari perkawinannya, ia dikaruniai 11 orang anak. Setelah istrinya yang pertama meninggal, ia kemudian menikah lagi dengan perempuan asal Cirebon, yaitu Hajah Siti Khadijah. Hamka merupakan seorang penulis yang sangat produktif. Orientasi pemikirannya meliputi berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, tasawuf, filsafat, pendidikan Islam, sejarah Islam, fikih, sastra, dan tafsir. Sebagai penulis, Hamka berhasil menulis puluhan buku yang tidak kurang dari 103 buku. Hamka pernah ditahan selama 2 tahun 4 bulan tanpa proses pengadilan karena dia dianggap melanggar undang-undang anti subversif melalui Pempres nomor 11. Ia dituding terlibat dalam upaya pembunuhan Presiden Soekarno dan Menteri Agama pada saat itu, yaitu Saifuddin Zuhri. Namanya dihancurkan, perekonomiannya dimiskinkan, karirnya dimatikan, dan buku-bukunya dilarang beredar sejak pada saat itu. Tetapi Hamka yang seorang ulama besar Indonesia tidak pernah menyimpan dendam. Bukti sahihnya adalah saat Kaprawi, Sekjen Departemen Agama dan Maijen Suryo, ajudan Presiden Soeharto, datang ke rumah Hamka membawa pesan dari keluarga Soekarno pada tanggal 16 Juni 1970. Pesannya adalah, Buya Hamka dengan sangat hormat diminta mengimami sholat jenazah Soekarno. Tanpa berpikir panjang, ia kemudian melayat ke Wisma Yaso, tempat jenazah Presiden Soekarno disemayamkan. Seusai wasiat, Buya Hamka pun memimpin sholat jenazah mantan presiden yang pernah menjebloskannya ke dalam penjara. Hamka meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 1981 pukul 10.37 waktu Indonesia Barat dalam usia 73 tahun. Jenazahnya disemayamkan di rumahnya di Jalan Raden Patah 3. Menteri Perhubungan Azwar Anas yang menjadi imam salat jenazahnya. Jenazah Hamka dibawa ke Masjid Agung Al-Azhar dan disalatkan sekali lagi sebelum dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan, yang pada saat itu dipimpin oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.